Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Setiawati. Saya dari kelas akuntansi B. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi yakni bab 14 mengenai obligasi. Namun, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai obligasi. Ada yang paling menarik dalam melakukan perhitungan obligasi, yaitu salah satunya mampu memperhitungkan beberapa nilai finansial yang akan diperoleh nantinya, serta juga berapa nilai kewajiban bunga yang harus dibayar kepada pemegang obligasi. Namun sebelum kita masuk ke materi inti, di sini saya akan membacakan sedikit mengenai tujuan instruksional khusus atau tujuan pembelajaran pada bab ini. Tujuan instruksional khusus setelah membaca dan mempelajari bab ini, diharapkan para mahasiswa mampu memahami dengan baik tentang yang pertama yaitu definisi obligasi dan pihak yang berhak menerbitkan obligasi. Yang kedua, alasan menerbitkan obligasi dan peringkat obligasi. Yang ketiga yaitu obligasi yang dijual tanpa ada batas waktu, spot interest rate dan nominal yield dan current yield serta yield to maturity. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yakni pengertian obligasi. Obligasi merupakan suatu surat berharga yang dijual kepada publik, di mana di sana dicantumkan berbagai ketentuan yang menjelaskan berbagai hal seperti nilai nominal, tingkat suku bunga, jangka waktu, nama penerbit, dan beberapa ketentuan lainnya yang terjelaskan dalam undang-undang yang disahkan oleh lembaga yang terkait. Kemudian menurut Frank J. Fabozzi, secara umum harga sebuah obligasi dapat ditulis sebagai berikut, seperti rumus yang ada di gambar, yakni di mana P adalah harga atau dalam jenis mata uang seperti rupiah, dolar, yen, dan lainnya, atau sama dengan periode dari nomor atau angka yang menyebutkan tahun waktu. Kemudian C yaitu kupon pembayaran setengah tahunan atau semi-annual kupon payment dalam mata uang sama dengan periode suku bunga. Kemudian R sama dengan periode suku bunga. M yakni nilai jatuh tempo atau maturity value. Dan T yaitu periode waktu ketika pembayaran diterima. Selanjutnya yang kedua yaitu pihak yang berhak menerbitkan obligasi. Obligasi diterbitkan oleh pihak-pihak yang memiliki legalitas dari segi hukum, karena ini menyangkut dengan pertanggungjawaban di kemudian hari, seperti persoalan ketidakmampuan mengevaluasikannya dan sebagainya. Ada beberapa pihak yang menerbitkan obligasi, yaitu yang pertama perusahaan, yang kedua pemerintah, yang ketiga pemerintah negara bagian, yang keempat pemerintah asing, dan yang kelima yaitu perusahaan asing. Selanjutnya yang ketiga yaitu alasan bagi sebuah perusahaan menerbitkan obligasi. Pada saat sebuah perusahaan menerbitkan obligasi, ada beberapa alasan yang mendasari atau keuntungan yang akan diperoleh, yaitu yang pertama penetapan bunga obligasi biasanya tidak terlalu tinggi. Yang kedua, biaya dalam penerbitan atau mencetak obligasi adalah lebih murah dibandingkan dengan menerbitkan saham, karena menerbitkan saham hitungnya adalah per lot, dan satu lot adalah 500 lembar. Yang ketiga yaitu pada saat obligasi dilakukan dan dijual ke publik, maka jika terjadi kendala dalam pembayaran obligasi, perusahaan bisa menyelesaikan dengan mengalihkan pemegang obligasi menjadi pemegang saham yang biasa dikenal dengan obligasi konversi atau beda jenis dan karakteristik obligasi. Kemudian yang keempat yaitu ada alasan membeli obligasi. Pada saat seseorang ingin membeli obligasi, ada beberapa alasan yang mendasarinya, yaitu yang pertama memiliki obligasi jauh dari risiko, karena tingkat suku bunganya tetap atau tidak berubah.
Yang kedua yaitu obligasi diterbitkan oleh institusi yang memiliki badan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memiliki mekanisme penyelesaian pada saat bermasalah. Yang ketiga yaitu seorang investor yang membeli obligasi dapat mempertahankan obligasi yang dimilikinya hingga jatuh tempo, dan selanjutnya mengambil atau memperoleh pendapatan tersebut untuk diinvestasikan kembali. Yang keempat yaitu jika pemegang obligasi merasa terdesak oleh kewajiban untuk membayar ulang karena faktor tagihan dari pihak lain, maka ia dapat meminjamkan obligasinya tersebut sebagai jaminan hingga utang tersebut dilunaskan. Yang terakhir yaitu kemampuan sebuah institusi dalam membeli berbagai jenis obligasi yang berasal dari berbagai perusahaan, negara, dan pemerintah negara bagian akan memberi pengaruh kepada penilaian publik terhadap kapasitas finansial. Perubahan yang dianggap kuat atau dengan kata lain perusahaan akan naik. Selanjutnya yang kelima yaitu ada peringkat obligasi. Obligasi yang dijual ke publik dalam perspektif para pembeli melihatnya berdasarkan peringkat atau rating. Peringkat tersebut menggambarkan pada kredibel dan prospek layaknya obligasi tersebut dibeli untuk dijadikan sebagai salah satu current asset perusahaan. Beberapa lembaga pemegang rating agensi yang ada di dunia misalnya Moody's Investor Service, Standard & Poor's Corporation, Duff & Phelps, Fitch Investor Service, dan lain-lain. Kemudian bisa dilihat pada tabel tersebut, yakni yang harus diingat bahwa lembaga peringkat memberikan dan membuat peringkat berdasarkan data-data dan informasi masa lalu, yang karena itu belum tentu kondisi sama juga terjadi seperti itu di masa yang akan datang. Dan ini sebagaimana ditegaskan oleh Diana Laura Darmawan, bahwa peringkat masing-masing obligasi dari lembaga peningkat pada kenyataannya tidak dapat menjamin dengan pasti tingkat pengembalian terhadap para investor. Selanjutnya yang keenam yaitu ada commercial paper. Obligasi adalah termasuk dalam kategori commercial paper. Commercial paper memiliki beberapa ketentuan, yaitu tercantumnya nilai nominal, adanya waktu atau deadline, kapan harus dibayar, dan menjelaskan nama penerbit. Untuk mempertajam pemahaman kita akan commercial paper, surat berharga, ini perlu kita pahami risiko dari memiliki surat berharga. Menurut Kamarudin Ahmad, ada beberapa bentuk risiko kepemilikan surat berharga, yaitu yang pertama, risiko keuangan, fluktuasi dari harga maupun pendapatan, dan kemungkinan risiko kegagalan. Yang kedua yaitu risiko tingkat bunga. Perubahan pendapatan nilai surat berharga disebabkan pengaruh tingkat bunga umum. Dan yang ketiga yaitu risiko daya beli atau purchasing power risk, atau tingkat inflasi yang menyebabkan modal awal dan keuntungan menurun. Kemudian yang ketujuh yaitu ada jenis-jenis obligasi berdasarkan penerbitan. Jika melihat dari segi penerbitan, maka jenis obligasi terdiri dari 4, yaitu yang pertama Treasury Bond atau TB, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah seperti Departemen Keuangan atau Bank Sentral suatu negara. Adapun resikonya adalah kecil karena ditanggung langsung oleh negara. Yang kedua yaitu ada Corporate Bond atau CB. Corporate Bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Obligasi jenis ini mengandung berbagai macam permasalahan, seperti resiko yang harus ditanggung oleh pihak pemegang obligasi jika ternyata perusahaan tersebut mengalami risk default atau resiko gagal bayar dengan sebab-sebab tertentu. Yang ketiga yaitu ada Municipal Bond atau MB, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah negara bagian dan biasanya pemegang obligasi ini dibebaskan dari pajak. Adapun resikonya yaitu sama-sama memiliki resiko, namun lebih rendah dari resiko pemegang obligasi perusahaan. Yang keempat maksudnya,
yaitu ada foreign bond atau FB, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh negara asing dan salah satu resikonya adalah resiko dalam bentuk foreign currency atau mata uang asing. Resiko lain adalah jika terjadi pada resiko gagal bayar. Selanjutnya yaitu ada obligasi yang dijual tanpa ada batas waktu. Jika pergerakan obligasi terjadi dalam gerakan yang stabil atau dengan kata lain tumbuh dengan tanpa ada kendala dan permasalahan, serta obligasi tersebut diperjualbelikan dan tidak memiliki batas waktu, maka kita dapat menulis dengan formula seperti di bawah ini. Jadi seperti yang ada di gambar, di mana OTB yaitu sama dengan obligasi tanpa batas waktu. Yang kemudian G-nya yaitu nilai obligasi dan R-nya yaitu tingkat keuntungan yang diharapkan dengan penetapan suku bunga yang ditentukan. Kemudian perhatikan gambar, yakni pada gambar tersebut terlihat garis obligasi atau bond line bergerak lurus mengikuti waktu. Itu terjadi karena nilai obligasi adalah tetap atau tidak berfluktuasi, yaitu misalnya 4 miliar rupiah, maka tiap tahun tetap 4 miliar rupiah hingga akhir periode. Adapun tingkat keuntungan dalam bentuk bunga atau interest adalah juga tetap, yaitu misalnya ditetapkan 0,11 atau 11%. Selanjutnya yang ke-9 yaitu ada tingkat bunga obligasi. Berbeda-bedanya tingkat bunga obligasi sangat tergantung pada dua hal, yaitu yang pertama waktu jatuh temponya suatu obligasi atau suatu obligasi yang mempunyai waktu jatuh tempo yang berbeda akan mempunyai kepekaan yield obligasi yang berbeda pula. Premi risiko obligasi atau premi risiko terkait dengan premi yang diminta oleh peminjam sebagai kompensasi atas risiko obligasi yang ditanggungnya. Kemudian yaitu ada spot interest rate. Spot interest rate merupakan tingkat bunga dari obligasi yang hanya mempunyai satu arus kas bagi pembeli obligasi tersebut. Current yield adalah rasio tingkat bunga obligasi terhadap harga pasar dari obligasi. Adapun rumus untuk menghitung current yield adalah CY sama dengan CI per PM, di mana CY yaitu current yield dari obligasi tersebut. Kemudian C1 yaitu kupon interest atau kewajiban membayar kupon obligasi pada tahun 1. Kemudian PM atau market price of bond atau harga pasar dari obligasi. Kemudian selanjutnya ada contoh soal. Yang pertama yaitu diketahui PT Mahesa Dewa melakukan pembayaran obligasi per tahunnya adalah 45 juta rupiah dan harga yang ditetapkan adalah 385 juta rupiah. Maka selanjutnya kita dapat menghitung current yield-nya adalah kita gunakan rumus NBP sama dengan 45 juta dibagi 385 juta. NBP sama dengan 0,1169 atau 11,69%. Maka kita dapat memperoleh current yield adalah sebesar 11,69%. Kemudian ada contoh soal yang kedua sama yaitu informasi diperoleh bahwa manajer keuangan PT Rinkaka Budi pembayaran obligasi per tahunnya adalah 133.000. Adapun harga yang ditetapkan sebesar 450 juta. Maka selanjutnya kita dapat menghitung current yield-nya sebagai berikut. Yakni kita dapat melakukan pengerjaannya sesuai dengan yang ada pada contoh yang pertama. Kemudian yakni yang ke-11 yaitu ada yield to maturity atau YTM. Yield merupakan hasil yang diperoleh dari menginvestasikan sejumlah dana pada suatu obligasi. Namun yield merupakan tingkat bunga atau kupon dari suatu obligasi.
Contohnya, PT Hayam Wuruk Perkasa menerbitkan obligasi tingkat suku bunga adalah 12,5% per tahun. Maka artinya nominal yield obligasi tersebut adalah 12,5%. Current yield adalah rasio tingkat bunga obligasi terhadap harga pasar dari obligasi. Adapun rumus untuk menghitung current yield adalah seperti yang ada di gambar, yakni keterangannya P sama dengan harga obligasi saat ini. Sedangkan C-nya yaitu pembayaran kupon untuk setiap tahunnya, Y yaitu yield to maturity, dan TN adalah nilai jatuh tempo. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang pertama, yakni berdasarkan analisis yang dilakukan, maka diketahui bahwa umur obligasi PT Aulia pertama adalah 10 tahun, di mana bernilai nominal sebesar 5 miliar, dan harga pasar yang berlaku adalah 4,5 miliar, dan membayar bunga obligasi adalah sebesar 5% setiap tahunnya. Maka berdasarkan data tersebut, kita dapat menghitung bersanya rate of return dari obligasi tersebut apabila dipertahankan sampai hari jatuh temponya. Di sini kita menggunakan rumus yakni C ditambah F dikurang P per N dibagi P tambah F per 2. Dan untuk penjelasan lebih lengkapnya seperti yang ada di gambar. Baiklah, mungkin hanya sekian pemaparan materi mengenai obligasi pada video kali ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.